Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi binikmatihi tatimmus shalihat. Alhamdulillah di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan sehingga kita dapat dipertemukan kembali setelah beberapa pekan libur, dan insya Allah pagi hari ini akan ada kelas tatap muka melanjutkan pembahasan dari materi pekan-pekan sebelumnya, dan Alhamdulillah Ustadz sudah hadir di hadapan kita dan Anda akan coba sapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Halo, Assalamualaikum Ustadz. Suaranya belum terdengar Ustadz. Sudah kedengaran? Nah, iya. Nah, Taib. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Taib, Alhamdulillah. Taib. Sebelumnya juga kami sampaikan bahwasanya untuk pertemuan pagi hari ini akan memasuki pertemuan yang ke-71, dan Anda ingatkan kembali untuk mari kita sama-sama meluruskan niat ikhlas mengharap wajah Allah agar nantinya kita diberikan kemudahan serta petunjuk sehingga kita dapat mengambil faedah ilmu yang akan disampaikan oleh guru kita Al Ustadz Riga Hafizallah Ta'ala. Dan tak lupa kami juga ingatkan untuk menyiapkan alat tulisnya untuk mengikat faedah-faedah yang akan disampaikan. Tayyib, untuk menyingkat waktu langsung saja kami persilakan kepada guru kita Al Ustadz Riga Hafizallah Ta'ala untuk menyampaikan materinya. Tafadhol Ustaz. Baik, syukran jazakallah khairan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, nashkurullaha ala ni'amihi allati la tuhsa. Kita bersyukur kepada Allah atas nikmatnya yang tidak terhitung. Ya, selawat serta salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, ini adalah pertemuan yang ke-71 dari kelas membaca kitab Arab Gundur ini. Sebelum kita melanjutkan pelajaran, ada baiknya kita murojaah sedikit mengenai pelajaran sebelumnya. Ya. Sebelumnya kita sampai ke poin tentang hikmah dalam berdakwah. Hikmah, bahwa Allah memberikan hikmah kepada orang yang dia kehendaki. Barang siapa yang diberikan hikmah, maka sesungguhnya dia telah diberikan kebaikan yang banyak. Dan orang yang hikmah itu adalah orang yang menguasai sesuatu, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan demikian juga bagi para penuntut ilmu, hendaknya hikmah di dalam berdakwah. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tahapan dakwah, yaitu ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Serulah wahai Muhammad kepada jalan Rabbmu dengan hikmah, wal mau'izatil hasanah, dan nasihat yang baik, wajadilhum billati hiya ahsan, dan debatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Allah menyebutkan tahapan keempat di dalam berdebat kepada ahlul kitab, wala tujadilu ahlul kitab illa billati hiya ahsan. Janganlah kalian berdebat kepada ahlul kitab kecuali dengan cara yang baik. Kecuali orang-orang yang zalim di antara mereka. Jadi kepada ahlul kitab kita diperintahkan untuk berdebat atau berdiskusi dengan cara yang baik. Menasihati dengan cara yang baik. Apalagi kepada sesama muslim. Fayakhtaru talibul ilm min asali bidda'wah. Hendaknya penuntut ilmu itu memilih
metode-metode dakwah yang lebih dekat kepada penerimaan. Kemudian berikut pelajaran setelahnya ini, pelajaran hari ini, Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, penulis kitab ini memberikan contoh bagaimana Rasulullah SAW hikmah dalam berdakwah. Ini contoh yang sering digunakan oleh para ulama dan menunjukkan bahwa akhlak Nabi SAW begitu mulia. Dan ini yang mesti kita contoh, kita teladani bagaimana cara berdakwah beliau. Siapa yang mau baca? Ada yang mau baca? Ada? Mau coba baca? Dari mana Ustaz? Wa misalu zalik, Bu. Wa misalu zalik. Dari. Saya mau latihan lagi Tad ya, latihan Tad. Ya, boleh Bu, silakan Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mitalu dzalika fi da'wati rasuli. Ja'a a'rabiyyi A'rabiyyu. A'rabiyyun. Arabiyun tasal Arabiyun Fabala saat Fabala fi jihatin jihatin minal masjidi Ya. faqama ilaihi sahabati Sahabatu. sahabatu ya tadi ya. Ya. Berarti berarti itunya. Nazjuruna Ya. gimana? Yazjurunahu. Ya. Yazjurunahu min hazal bauli wal Yang mana? qadari. Hah? Oh iya. Panahahum. Beda ya dengan Iya melangkah Ustaz, melangkah. Sorry, maaf, afwan. langsung ke sini. Yazjurunahu. Oke, yazjurunahu. Itu panihahi gimana itu Ustaz? Panaha. Oh, panaha humun nabi. Panaha humun nabiyyi. Nabiyyu. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walamma qada bi walihi Ustaz. Baulahu. Baulahu ya. Baulahu kesal. Baulahu da'ahun nabiyyi. Nabiyyu. Oh, nabiyyu terus ya. Nabiyyu salah. Wa qala lahu inna hadhil masajida la tasluhu li syai'in min hadzal li syai'in min hadzal bauli wal qadari innama hiya li dzikrillahi azza wa jalla was salati wa qiraatil Qur'an au kama qala nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kita bahas cara membacanya ya, kita ulang lagi. Misalu dzalika. Wa misalu dzalik. Fi da'watin bi fi'ir rasulin. Ini idofah ya. Ini mulai sehingga dikasroh fi da'watir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ja'a A'rabiyun fabala fi jihatin. Bukan macet nih. Jihad. Pakai tasdid nggak ya? Jihatin. Ya.
Jihatin minal masjidi. Al masjid. Fi jiha. Jiha pakai tasdid enggak? Jihad, jihad kan itu dari kata jihad untuk berjihad kan? Bukan jihad pakai da, itu pakai dal. Oh, pakai tak kan? Jiha itu arah atau sisi ya, sisi atau Oh, dinding. Karena pastikan jiha itu pakai tasdid enggak? Salah. Nggak pakai Ustadz. Enggak pakai. Iya. Iya, nggak pakai ya. Fi jihatin. Sisi. Ya, kita bahas ini dulu. Wa misalu zalik. Berarti wa di sini wa apa? Wa isti'nafiyah. Sinafiyah. Permulaan ya. Permulaan itu biasanya tidak diterjemahkan ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada kata dan di awal kalimat. Ya kan? Setelah titik itu tidak boleh dan kalau bahasa Indonesia. Jadi kalau mau menerjemahkan langsung saja ya. Langsung saja misalnya adalah dalam dakwah Rasulullah SAW. Ya. Berarti di sini misalu sebagai mubtada. Karena dia di awal mudhof juga ya Ustaz? ya, mubtada wa huwa mudhof. Dan dia mudhof sehingga setelahnya mudhof ilaih. Jadi kalau cara mengirabnya, kalau isim mabni disebutkan dulu jenisnya. Ismun isyaratin. Ismu isyarat. Mabniun mabniun alal fathi fi mahalli jar bil idhofah. Fi mahalli jarrin bil idhofah. Bil idhofah atau sebagai mudhaf ilaih ya. Singkatnya dia sebagai mudhaf ilaih. Fi mahalli jar. Kalau isimnya mabni kita katakan fi mahalli. Isim mu'rab majrurun. Misalkan ini mudhaf ilaih juga kan, sama dengan dzalika ini sama, ya kan? Mudhaf ilaih. Tapi cara mengirabnya disebutkan dulu kedudukannya mudhafun ilaihi majrurun majrurun. Nah, kalau ini tadi kan fi mahalli jar ya kan. Kalau ini majrurun, karena dia isim mu'rab. Majrurun wa alamatu jarrihi kasratu zahiratu. Ini metode i'rab ini sudah dijelaskan di buku warna yang hijau. Cara meng'irab kasratu zahir. Akhir. Zahira fi akhir. Kalau dakwah ini sama dengan misal ya. Tapi dia majrur mudhaf ya, sama-sama mudhaf maksudnya. Tapi dia bukan sebagai mubtada ya, sebagai majrurun ya, majrurun bi fi. Nah, ini majrurun bi fi. Majrur dengan fi. Fi huruf jar. Ya, wa alamatu jarhi al-kasratu zahiratu fi akhirih. Wa huwa mudhaf. Singkatnya ini wa huwa. Dan juga dia mudhaf. Ya, wa huwa mudhaf. Misalu ini adalah mubtada, khabarnya adalah
Ja'a Arabiyyu. Wa misalu dzalik ya. Kalau fi da'wati Rasul bisa nggak sebagai khobarnya? Dan misalnya adalah dalam dakwah Rasulullah. Kayaknya lebih tepat ini ya, jumlah. Wa misalu dzalik ja'a Arabiyyun. Oh ya, lebih tepatnya ini sebagai khobar. Karena kalau tidak ada fi da'wati Rasul pun lengkap juga maknanya. Misalkan wa misalu dzalik ja'a Arabiyyun fabala fi jihatin. Jadi fi da'wati Rasul tuh Muta'alliq ya. muta'alliq kepada misal. Ya. Gitu. Jadi ini sebagai khobar dari misalu. Wa misalu dzalik ja'a Arabiyyun fabala fi jihatin minal masjid. Jadi yang menerangkan misalu zaliknya adalah jumlah ja'a Arabi. Sehingga jumlahnya itu adalah fi mahalli raf'i khabarin mubtada. Ya. Adapun masing-masingnya ja'anya adalah sebagai Fi'il madhi. fi'lun madin. Jadi mohon suaranya yang berisik. Fa'ilnya adalah fa'il dari ja'a. Arabiyun. Arabiyun. Ini adalah fa'ilun marfu'un. Fa'ilun marfu'un, fa'il dari ja'a. Nah, Arabi itu artinya adalah orang Arab Badui. Jadi beda Arabi dengan A'rabi. Kalau A'rabi itu Arab Badui. Orang Arab yang tinggal di pinggiran, di pedesaan. Orang Arab Badui. Tapi kalau yang Arab yang lebih ke kota itu namanya Arabi. Tapi kalau A'rabi itu adalah orang Arab Badui. Jadi orang Arab Badui itu datang, fabala. Fa-nya sebagai apa ini? Huruf apa? Fabala. Atop, Tat. Huruf atof. Betul? Ya, betul ya. Huruf atof. Kalau huruf atof berarti maknanya apa? Maka, Tat. Bukan maka, Bu. Apa? Kemudian. Oh, kemudian. Beda wawu atof dengan fa atof apa? Wa itu dari datangnya dia bisa berurutan langsung atau ada jeda, Ustaz. Kalau fa itu langsung. Ya, fa itu langsung dan berurutan. Kalau fa itu berurutan. Kalau wa itu belum tentu berurutan. Misalnya Ja'a Ahmad wa Zaid. Ahmad dan Zaid itu datang. Belum tentu Ahmad itu yang duluan datang. Tapi kalau Ja'a Ahmad fa Zaidun, maka Ahmad itu datang baru kemudian Zaid. Tidak selang lama baru Zaid. Ya. Jadi fa itu berurutan. Dan waktunya tidak lama setelah itu. Jadi datang Arabi itu langsung dia apa? Bala apa? Bala artinya apa? Bala. Kalian tahu? Lupa, Tat. Apa? Lupa. Pipis. Kencing, Ustaz.
kencing, pipis. BAK, buang air kecil, ya. Dia buang air kecil di sisi masjid, di dinding masjid, di sisi masjid lah pokoknya, di sisi masjid. Ya, di sisi masjid. Namanya orang Arab Baduy kan kurang kurang maju pemikirannya. Jadi tidak mengerti ini masjid. Ya. Dan biasanya memang seperti itu kebiasaannya, pipis saja gitu. Di mana tempat pipis itu. Nah, itu orang Arab Baduy zaman dahulu seperti itu. Ya. Jihatin tapi makna Ustaz, apa makna jihatin tadi? Di sisi masjid, di salah satu sisi masjid. Di salah satu sisi masjid. Ya, minal masjidi. Ini sama-sama muta'alliq ya. Fi jihatin dengan minal masjid ini muta'alliq kepada bala. Ya. Kemudian minal masjid ini bukan muta'alliq kepada bala ya. Kepada jihain yang ini. Fi jihatin minal masjid. Muta'alliq kepada, atau dia sebagai naat ya. Minal masjid ini sebagai naat dari jihah. Nah, yang fi jihatinnya yang muta'alliq kepada bala. Tidak bisa kita katakan minal masjid ini muta'alliq kepada bala. Kenapa? Karena maknanya maka dia pipis di antara masjidnya, kurang tepat. Lebih tepatnya dia naat sebagai naat dari jihah. Di sisi dari masjid. Afwan Ustaz, kalau misalnya kalimatnya diganti wabala indal masjid, bisa juga ya? Atau Inda itu di samping. Ini mau menjelaskan bahwa Arab Baduy itu pipis di salah satu sisi masjid. Jadi di masjid dia pipis. berarti lebih spesifik Ustaz. Lebih spesifik tempatnya di Iya, di sisi itu maksudnya di dinding salah satu tiang atau dinding salah satu sisi, kita nggak tahu sisinya gimana. Tapi poinnya itu bukan yang ini ya. Nanti poin dari hadis ini adalah bagaimana akhlak Nabi. Jadi tidak terlalu kita dalami ya. Ini dindingnya sebelah arah kamar Nabi atau yang berlawanan dengan kamar Nabi atau menghadap kiblat atau belakang kiblat, nggak tahu kita. Pokoknya di salah satu sisi masjid. Pipis di situ orang Baduy tersebut. Nah, pipis di masjid itu adalah salah satu kemungkaran. Tidak ada ulama yang mengingkari, pasti mengatakan haram atau tidak boleh. Karena masjid itu tempatnya tempat suci. Ya. Maka wajar para sahabat merespon hal itu dengan menghardiknya. Ya. Faqoma ilaihi soha batu. Yazjuru nahu. Maka ini juga huruf ataf ya. Huruf ataf artinya kemudian. Kemudian para sahabat berdiri dan menghardiknya. Yang menghardiknya itu yang mana, Tat? Ini saya tulis, Bu. Yazjurunahu. Yazjuru ya. Atau berusaha melarang ya. Menghardik. Agar tidak pipis ya, berusaha menghentikannya gitu. Berusaha menghentikan orang Arab Baduy tersebut. Ya, padahal dia sedang pipis di sisi masjid tersebut. Nah, kemudian apa yang dilakukan oleh Nabi? Fanahahum. Nabi melarang sahabat.
melarang sahabat agar membiarkan saja orang Arab Badui itu pipis. Selesai pipisnya, agar para sahabat membiarkan sampai selesai orang Arab Badui itu pipis di masjid tersebut. Kemudian kita bahas i'rabnya. Qoma di sini adalah Fi'lun madin. fi'lun madin. Fi'il madhi. Fi'lun madin. Kemudian fa'ilnya As-sahabatu. sahabah. Ini fa'il. Kalau seandainya nggak dipisah ilahi, bisa dia pakai tatan, faqamat. Betul. Sahabah itu muzakkar, walaupun ada tak marbutoh. Ya. Sebentar. Dia termasuk jamak ya, jamak. Ya bisa. Walaupun diselangi ilahi bisa juga faqamat ilaihi sahabah. Ya. Karena dia jamak taksir. Seperti halnya dalam surat qalat rusuluhum. Ya, itu jamak taksir menggunakan qalat. Tapi tidak mengapa tidak menggunakan ta'nis juga tidak masalah. Karena as-sahabah adalah isim yang akil, yang berakal, manusia. Seperti fityatun ya Ustadz ya. Seperti fityatun ya. Fityatun kan walaupun ada tak marbutoh dia tetap muzakkar gitu Ustadz. Iya betul Bu. Fityatun jamak dari fata. Al-Fatah. Nah, Ya, as-sahabah para sahabat berdiri ilaihi menuju kepada hinya siapa? kepada itu orang Baduinya berarti hinya. Arab Badui. Jadi hinya kembali ke Arab Arab Badui. Badui. Jangan kembali ke Nabi, ke Rasul. Ya, jadi mengembalikan domir itu penting ya, agar tidak salah paham. Kalau salah mengembalikan domir maka salah maknanya. Kan bisa aja ihinya kembali ke Rasul. Ya, Iya. padahal maksudnya kembalinya ke orang Arab Badui. Badui. Ya. Para sahabat itu berdiri menuju Arab Badui tersebut, yazjurunahu. Nah, yazjurunahu ini jumlahnya ini sebagai hal. Dalam keadaan menghardik dia gitu ya. Iya. Dalam keadaan Hal dari sahibul halnya as-sahabah. Ya, halnya berbentuk jumlah. Jumlah yang terletak setelah isim ma'rifah, dia sebagai hal. Kemudian Ustadz Afan mau tanya Ustadz, kalau misalkan diartikan itu dia sebagai hal, berarti pada saat para sahabat itu dia berdiri ke arahnya, ke arah Arab Baduy, itu sembari menghardik, udah menghardik berarti kalau gitu. Iya, sembari sambil dalam keadaan menghardik. Oh, berarti udah menghardik gitu ya Ustadz ya? Iya. Jadi belum dia mengarah untuk menghardik, itu bukan seperti itu ya berarti ya? Iya, dalam keadaan kalau itu pakai huruf ataf lagi. Fayazjurunahu. Baru seperti itu maknanya. Ya. Kalau ini dalam keadaan berdiri dalam keadaan menghardik itu. Ustaz, fi'il mudhari kan ya yazjuruna itu fi'il mudhari kan Tad? Ya, fi'il mudhari. Yazjurunahunya itu sebagai fi'lun mudhari. Adapun jumlahnya yang sebagai hal. Fi mahalli nasbin. Hal. Fi mahalli nasbin. Ini fi'il mudhari. Kalau fi'il mudhari'nya marfu'un. Ya. Kenapa dia marfu'? Itajarrudihi 'anil nawasibi wal jawazimi. Karena tidak adanya huruf jazm ataupun huruf penasab. Ya, itu alasan dia marfu'. Tanda marfu'nya adalah Wow. Subutun nun. Kalau tanda nasabnya? Tanda nasabnya menghilangkan nun.
hazfun nun. Tahunun. Tanda jazm Menghilangkan nun Sama juga. Ustaz, Ustaz. tahunun. juga sih. ya. Eh, Oh, kalau jazam sukun, Ustaz. Iya, Sukun. bukan Kalau sukun, jazam sukun. bukan. Kalau jazam Hapusnya huruf nun, sama dihapusnya huruf nun. Sukun itu kalau dia fi'il oh iya, sahih itu iya. akhir Jadi yang tidak ada. afalul khamsah ya Ustaz ya, afalul khamsah yang Kalau ini ala afal khamsah. Iya, iya. Sukun itu huruf Oke. sahih akhir yang tidak bersambung padanya sesuatu pun setelahnya. Iya. Kalau ini kan ada bersambung dengan wawu jamaah. Iya. Nah, fa'ilnya adalah wawu jamaah ini. Ya, fa'il. Mm-mm. Domir mustatir. Domirun mustatirun. Kemudian fi mahalli raf'i fa'il. Fi mahalli raf'i fa'il. Adapun hu-nya Maf'ulun bih. maf'ul bih dari yazuruna. Kembalinya ke Arabi. Arabi. Ya. Cara mengirabnya domir Domir Domirun muttasilun. muttasilun mabni ala mabniyun dhammi ala dhammi dhammi fi di mahali nasbin maf'ulun bih. nasbi maf'ulin bih. Nah. Kemudian fanahahum, fa-nya juga huruf ataf ya, sama dengan faqoma ini. Kemudian Nabi SAW melarang mereka. Merekanya maksudnya sahabat ya. Naha ini adalah fi'lun madin. Madhi. Ustaz Oke. Afwan yang tadi itu yang apa apa ya juruna yang wawunya itu domir mutasil apa domir mustatir? Mutasil bukan Ustaz? Muttasil. Mutasil kan Ustaz ya? Ana tulis mustatir ya? Iya. Tidak sesuai ucapan dengan tulisan. Dengan hati. Domir muttasilun. Ya, syukuran koreksinya. Kalau mustatir itu kalau nggak kelihatan gitu kan Ustaz Iya. ya? Domirun muttasilun mabniun Mabani ala sukun ya berarti Ustaz ya? Ya. Terima hadir rafi fa'il. Yang hu tadi juga domir muttasil ya sama. Kalau tadi benar yang punya domir mutasil. Naha itu adalah fi'il madi, kemudian fa'ilnya adalah Domir mustatir huwa. enggak, di sini ada nih Nabi. Nah, ini Oh, fa'il. Nabi ya ada di depannya ya. Fa'ilnya, humnya Humnya maf'ulun bih. maf'ulun bih. Ya. Nabi melarang para sahabat untuk menghardiknya. Jadi biarkan saja Arab Badu itu pipis di situ. Nah, nanti kita Ustaz, Afwan mau tanya Ustaz, kalau misalkan kalau biasanya kan suka kembali ke awal. Berarti ini disebutkan fa'ilnya itu an-nabi itu berarti supaya nggak membingungkan ya Ustaz ya? ya tidak disebutkan juga nggak masalah. Fanahahum sallallahu alaihi wasallam. Bisa juga. Tapi harus paham kita bahwa yang melarang itu adalah Nabi. Jadi berarti kalau gitu sebenarnya nggak apa-apa juga menyebutkan fa'il berulang gitu untuk memastikan bahwa pembaca itu Iya. memahami gitu. Betul. Dan tidak disebutkan fa'il misalkan itu untuk menyingkat kalimat. Ya, nah Ustaz. Kemudian walamma qada ya. Dan Walamma qada baulahu da'ahu an-nabi. Walamma dan ketika. An-nabiyyu wa qala lahu. Nah, lamma itu adalah isim Lama tuh ketika ya Ustaz. isim syarat. Oh ya, lama. Berarti ada jawaban syarat. Ismu syartin ya mabniun alal fathi
dia fi mahalli nasbi zarfi zaman. Nasbi atau maf'ulun bih fih, ya, maf'ulun fih atau zorof zaman. Sehingga ini adalah fi'il syarat, jawab syaratnya da'a. Ini jawab syarat. Ini fi'il syarat. Artinya apa, Ustaz? Dan ketika ini selesai, menyelesaikan. Kalau ketikanya nggak pakai yang fi'il syarat, bisa nggak sih, Ustaz? Lama tidak ada fi'il syaratnya. Iya, jadi nggak usah pakai yang fi'il syarat, langsung pakai apa? Jadi kayak mubtada khobar, khobarnya sebagai khobar, gitu bisa nggak, Ustaz? Dia isim syarat lama itu. Kalau Ya, ketika yang bukan fi'il syarat apa ya, Ustaz ya? Ininya hina, seperti itu, gitu. Misalnya hina qadha. iza pun isim syarat. Ada fi'il syarat dan jawab syaratnya. Ya, artinya ketika orang Arab Badui tersebut telah menyelesaikan BAK-nya, baulahu da'ahun nabi. Nabi memanggil orang Arab tersebut. Ya. Nah, kemudian Nabi SAW bersabda, dari sini ada enggak pertanyaan tentang i'rabnya? Qadha ini fa'ilnya mana? Berarti balik lagi ke orang Arab dong ya? Ya, domir mustaqir. Takdiruhu wa kembali ke Orang Arab. A'rabi. Baulahu Maf'ulun bih. ya, ini maf'ul bih. Maf'ul bih. Maf'ulun bih wa huwa mudhaf. Ya. Ustaz, makna baulahu tadi apa, Ustaz? Baulahu itu perbuatan kencingnya itu, Bu, perbuatannya. Perbuatan buang air kecilnya. Setelah selesai dia buang air kecil, Nabi SAW memanggilnya. Ya. Dan Nabi SAW bersabda, ini waqala, qala ini kembali ke dan dia berkata Arab ke Nabi. Ya, ke Nabi. Ya. Nah, apa yang disabdakan oleh Nabi SAW? Inna hazihi masjid ini masajida la tasluhu bi syai'in min hadal bauli wal qadari innama iya lidik dzikrillahi azza wa jalla wassalati wa qiraatil Qur'ani. Sesungguhnya masjid ini tidak layak untuk sesuatu pun berupa air kencing atau air kecil ya, berupa apa? Pipis atau kotoran. Tidak layak atau tidak benar masjid ini untuk sesuatu apapun berupa pipis atau kotoran. Innamahiyya, hanyalah masjid ini untuk zikir kepada Allah, sholat, dan membaca Al-Quran. Ini hadis riwayat Muslim di dalam kitab sahihnya. Nah, inna itu adalah harfun musyabbah lil fi'l, ya, harfun nasikhun juga. Dia menasih mubtada khobar menjadi isim inna dan khobar inna. Isim innanya mana? Hadhihi atau al-masajid? Hadhihi.
Hadhihinya yang sebagai Isim inna. isim inna. Ini isim inna. Adapun al-masajid sebagai Badal. 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 Nah, mana khobar inna? La tasluhu. Ya, berupa Berupa jumlah. jumlah. Ya. Jumlah. Al-jumlatu fi mahalli Raf'ain. Raf'i ismi inna. Khobar inna. Ya. khabarina. Fi mahalli raf'i khobar inna. Ya, jumlahnya ya. Kemudian la-nya, la apa itu? La ini la nafi. La nahi. La nafi ya. La nafi apa? Nafi ya Ustaz ya? La Tidak, nafi. tidak boleh. Oh iya iya. Ya tidak boleh nafi. La nafi. La nafi. Kemudian tasluhu ini fi'il mudhari. Mudhari marfu. Fa'ilnya Marfu. Fi'il mudhari marfu. Saluha. ya. Soluha. Oh, itu fi'il madinya. Maksudnya fa'ilnya. Fa'ilnya mana? Fi'il mudhari Ustaz. Hadhihi. Al-masajid. Fa'il al-masajid yang lebih tepat. Hadhihi. Nah, Ya, bisa. Al-masajid kayaknya Ustaz ya. La tasluhu hadhihi. Hadhihi bisa juga ya. Hadhihi lah lebih tepat ya. Hadhil masajid. Ya, lengkapnya al-fa'il domir Domir mustatir. Domir mustatir. tatir. Iya. Ya. Takdiruhu hiya. Yaudu ila hazil masajid gitu. Ya ta'udu ala hadhil masajid. Ya, ya'udu ila hazhil masajid. Nah, hazhil masajid. Masajid itu jamak taksir ya. Jamak taksir itu dihukumi muannas. Sehingga menggunakan hazihi. Ya. Kalau dia berakal, maka menggunakan haulai atau ulaika. Tapi kalau dia tidak berakal, benda-benda, maka menggunakan hadhihi. Ya. Jadi fa'ilnya kembali ke hadhihin masajid. Jadi tidak layak masjid-masjid ini untuk sesuatu pun berupa min hazal bauli, untuk kencing dan kotoran. kencing dan kotoran. Ya, tidak layak untuk kotoran dan kencing. Ya. Jadi ini jar majrur. Kemudian ini juga jar majrur Ustaz. Ini jar majrur muta'alliq kepada tasluh. Tasluh min hadza itu Baul Min hazal bauli naat ya naat Ustaz. naat kepada syai'in. Iya. Min hadzal baul wal qadari. Ustaz Afwan mau tanya Ustaz, tadi yang di atas itu yang apa? Yang da'ahunya sebagai apa, jawab syarat itu kan kalimat ya Ustaz ya. Jadinya apa? Majzum, fi mahalli majzum. Nah, kalau ini kan isim syaratnya ghairu jazim. Nah, kalau ghairu jazim maka jawab syaratnya la mahalla laha minal i'rab. Tidak memiliki kedudukan i'rab. Kalau dia majzum, kalau dia jazim seperti man atau ma, maka jawab syaratnya adalah majzumun atau fi mahalli jazmin. Lama itu dia ghairu jazm ya? Ya, ismun syartin ini bisa ditambahkan ghairu jazim. Tidak menjazmkan. Berarti kalau kayak gitu langsung dijawab aja yang da'anya itu berarti fi'il madi gitu Ustaz ya. An-nabinya apa fa'il, huja maf'ulun bih gitu. Terus Jadi yang wawnya harfu atuf, kalanya ma'tuf gitu. La mahalla lahu minal i'rab. Dia tidak memiliki kedudukan i'rab. Sampai da'ahunya aja. Da'ahunya aja. Ya, fi'il mudhari, fi'il madinya. Fi'il syaratnya, fi'il jawab syaratnya. Fi'il jawab itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Ya. Ya.
atau jumlahnya ya, jumlahnya itu tidak memiliki kedudukan. Ada Ya, di memang. buku hijau itu jumlah apa saja yang tidak memiliki kedudukan i'rab ya. Di halaman-halaman terakhir pertama itu jumlah ibtidaiyah, kemudian jumlah silah mausul. Nah, salah satunya di poin nomor 5 itu adalah Halaman berapa, jumlah Ustaz? halaman 186. 186. Iya. Poin nomor 4, jumlah yang merupakan jawaban syarat yang didahului oleh alat syarat yang bukan penjazm. Nah, yang jawaban syarat itu seperti laulal adl la fasadat ar-ra'iyah di buku ini ya. Nah, jawab syaratnya fasadat itu tidak memiliki kedudukan i'rab. Gitu. Lama kok nggak masuk, Ustaz, di sini? Hah? Lamanya Itu nggak masuk. contohnya kulama, lau, ada juga lauma, ada juga termasuk ini lama ini ya. Nah, termasuk lama, termasuk juga idza. Laula. Berarti kalau laula masuk, Ustaz, kan artinya ketika juga tuh. Laula kalau tidak ya. Kalau idza berarti bisa masuk juga, Ustaz ya? Idza Ketika juga isim syarat yang bukan penjazm. Jadi jawab syaratnya tidak memiliki kedudukan i'rab. Sepertinya idza itu lama. artinya ketika juga ya, Ustaz? Ya. Idza ketika. Berarti yang di sini, Ustaz, yang walam maqadha, lamanya itu dia isim atau bukan sih? Lama itu isim, Bu. Isim. Ya. Berarti kalau isim jadinya mubtada gitu, Ustaz, kedudukannya. Tidak, dia kan zorof. Kalau gitu jadi gimana, Ustaz? Kalau misalnya dimulai dengan isim kemudian setelahnya fi'il madi, kedudukannya gimana, Ustaz? Gimana, Bu? Kalau zorof kan biasanya dia setelahnya suka mudhof ilaih gitu, Ustaz. Iya, jadi setelahnya ini mudhof ilaih. Jumlahnya ya, jumlah Iya. setelah lama itu. Qadha baulahu itu. Jadi menjadi Ya, mudhof itu ilaih fi untuk lama. mahalli ya sebagai mudhof ilaih. Oh, gitu. Iya, iya. Jadi wal lamanya itu zorof, qadha baulahunya tuh jumlah itu merupakan mudhof ilaih dari lama. Ya, betul. Ya. Sama seperti iza juga seperti itu. Jumlahnya adalah sebagai mudhof ilaih. Ya, nah inna di sini adalah huruf nasik sebenarnya ya. Tapi karena ada ma ini membatalkan inna, membatalkan amalan inna. Namanya makafah. Kafah itu artinya menahan. Dia menahan amalan inna sehingga tidak beramalan isim inna dan khobar inna. Tidak ada isim inna, tidak ada khobar inna. Jadi setelahnya ini adalah jumlah ibtidaiyah yang terdiri dari mubtada dan khobar atau fi'il dan fa'il. Ya. Bisa setelah innama ini jumlah fi'liyah. Seperti dalam ayat innama yakhsyallahu min ibadihil ulama. Innama yakhsyallah itu adalah jumlah fi'liyah. Jadi bisa setelah innama itu jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah. Jadi tidak ada di sini isim inna dan khobar inna ya. Ini hiya di sini adalah mubtada. Mubtada. Mubtada li zikrillah adalah khobarnya. Ya, li zikrillah, kemudian wassolati maktuf kepada zikri berarti ya. qiraati juga kepada ini maktuf kepada as-shalah. Ya. Ini mudhof ilaih. Jadi kita lihat di sini akhlak Nabi SAW, beliau tidak langsung menghardik orang Arab Baduy. Pertama karena orang Arab Baduy ini dia langsung pipis. Kalau dihardik mungkin bisa kemana-mana pipisnya. Ya, tidak di satu sisi saja. Itu pertama. Kemudian orang Arab Baduy ini ya sifatnya tidak bisa dilarang, tidak bisa dikeraskan. Ya, tidak bisa kita bersikap keras kepadanya. Jadi Nabi SAW berusaha menunjukkan bahwa beliau ada di pihak orang Arab Baduy ini. Di pihak Arab Baduy ini.
membela dulu, biarkan saja dibelakan. Nah, karena Arab Badui ini merasa dia dibela, bahwa Nabi SAW ada di pihak dia, maka otomatis apa yang dinasihati itu akan masuk kepada dirinya. Berbeda ketika orang yang dinasihati itu atau orang yang menasihati langsung menunjukkan permusuhan, maka tentunya orang yang dinasihati tidak akan menerimanya. Karena ini musuh saya ini. Tidak bisa menasihati saya. Tapi kalau kita bela dulu dia, orang Arab Badui ini kita bela dulu, kita tunjukkan bahwa kita di pihaknya, maka mulai dari situlah Nabi SAW memasukkan nasihat bahwa masjid itu tidak layak ada pipis atau kotoran, dan hanyalah masjid itu untuk zikir kepada Allah, sholat dan membaca Al-Quran. Nah, kemudian apa respon dari Arab Badui? Oh, di sini tidak disebutkan. Ini orang Arab Badui, Ustaz di bawahnya. ya, orang Arab Badui tersebut akhirnya lapang dada, rela puas dengan nasihat Nabi. Kemudian dia berkata, Allahumma irhamni Wa Muhammadan wala kepadaku dan Muhammad saja. saja, tidak, jangan engkau beri rahmat kepada selain kami sesuatu pun, sampai berdoa seperti itu. Ya, berarti memang orang Arab Badui ini memang benar-benar menerima nasihat dari Nabi, ya, karena akhlak Nabi tersebut, cara berdakwahnya, cara berdakwah. Dan Nabi memang pandai sekali berdakwah, ya. Kalau seandainya Nabi itu keras hati, ya, maka tentunya orang-orang di sekitarnya akan lari. Walau kunta fazzan ghalidhal qalb lan faddu min haulik, di surat Ali Imran. Seandainya Nabi itu kasar, keras hati, tentunya orang sekitarnya, sekitar beliau itu akan lari. Itu kata Allah. Ustaz tadi yang aro'aitum belum apa sih Ustaz ininya setelahnya? Aro'aitum Aro'aitum. ini belum kita bahas, ya, mungkin sampai Oh belum. Oh ya makanya kok bingung tadi sampai mana. ini, insya Allah besok saja karena waktunya sudah mau habis, ya. Ya nah Ustaz. Sampai sini aja nih, au kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau ini biasa digunakan oleh para ulama untuk hadis-hadis yang ulama tersebut agak ragu kepastian lafaznya, ya. Sehingga dikatakan au kama qala Nabi, atau sebagaimana yang dikatakan oleh Nabi. Yang maksudnya dari hadis yang kan Syekh ini menyampaikan secara lisan, kan, dalam ceramah, kemudian ditranskrip oleh murid-muridnya menjadi sebuah buku namanya Kitabul Ilmi. Nah, Syekh ini agak tidak terlalu pasti lafaznya, lafaz hadisnya itu tidak terlalu tepat, sehingga beliau mengatakan au kama qala Nabi, atau sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Au-nya adalah huruf ataf, K-nya ini adalah huruf jar, Ma-nya adalah Mausul. Master. Mausul tadi. bukan, Ya. huruf masdar. Huruf masdar di ini masdar, dan ma dan kola ini artinya qaulu. Ma kola itu sama dengan an yakula. Au kaulin ya. Kaulin. Au ka qaulin nabi. Nah, Ka qaulin nabi. atau cara ini penulisan lainnya ya. Kaulin Nabi. Au ka qaulin nabi sallallahu alaihi wasallam. Gitu. Jadi makola itu sama dengan qaul. Sama seperti an yakula. Maknanya apa Ustaz? Maknanya? Maknanya mana, Bu? Mana makola atau an yakula tadi? Maknanya adalah qaul, perkataan. Jadi ini kalau diterjemahkan, atau seperti, ka itu kan artinya seperti, perkataan
Nabi. Nah, makola ini sama dengan qaul. Karena ma itu huruf masdar, kolanya adalah fi'il madi, makola itu adalah masdar ta'wil yang takdirnya adalah qaul. Ustadz, berarti kalau misalnya di pakai di takwil berarti ka kauli gitu. Ka kaulin nabi gitu. Iya, betul. Ka kauli ya benar, ka kaulin nabi gitu Ustadz ya. Menang. Berarti nanti Ustadz kalau dia masuk ke fiil yang lain bisa nggak Ustadz kayak kola berarti atau bisa. Fiil-fiil yang lain kan ini fiil madi ya Ustadz. Biasa kan kalau masdariyah kan masuknya ke fiil mudhari ya gitu. Banyak masuk fiil ke madi. Ini khusus ke ma ada huruf lain nggak Ustadz selain ma? Selain ma. In. Mana? Bukan in, an. An fil madi. Oh, Ustadz kalau misalnya mau Ustadz, kalau misalnya Anda mau mengatakan sebagaimana yang saya makan, berarti jadi kama akal tuh gitu. Iya, boleh ya? Bisa. Sebagaimana yang saya makan ya. Iya. Jadi pakai film madi Ustadz ya. Kalau ke film mudhari dia nggak bisa pakai ma, hanya pakai film madi aja. Walau alam ya bisa tahu, tapi memang seringnya menggunakan fiil. Kalau fiil madi itu pakai ma, kalau fiil mudhari itu pakai karena namanya kan masdariyah kan Ustadz ya. Iya, masdariyah. Jadi banyak ya di Al-Qur'an itu seperti wa idza qila lahum aminu kama amanan nas ya. Wa idza qila lahum aminu kama amanan nasu qalu apa tuh Ustaz? Al-Baqarah. Qalu anu'minu kama amanas sufaha. Itu kama. Ayat keberapa Ustaz? Ayatnya ya, keberapa? halaman kedua itu, Bu. Halaman kedua. Bentar. Al-Baqarah halaman kedua. Itu kalau gitu takdirnya apa Ustaz? Takwilnya apa? Kama amanna ka imanin. Atau am turiduna antas alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Itu juga surah Al-Baqarah. Atau pakai apa? Pakai telepon yang kalau ayatnya ingat nggak Ustaz berapa? Ingat atau ini? Pakai ini HP soalnya nggak buka Al-Quran. Maksudnya ayat berapanya? Yang tadi ya. Auka tuh maksudnya. Atau dilihat aja Bu di ini kama arsalna fikum rasulan minkum yatslu alaikum. Kama arsalna ya, coba cari. Ustaz, kalau auka sayyibin beda lagi Ustaz ya maknanya ya? K-nya juga sama, K huruf jar. Nah, kalau K ini sebenarnya itu kan tadi salah satu versi ya, dia sebagai huruf jar. Iya. Nanti kalau lihat di i'rabnya, kalau kama qala ini ada juga kama qala Isa bin Maryam lil hawariyina. Nah, ansarullah itu kan ada kama qala. Ini adanya ini Ustaz yang kama qala itu bukan masdar ya. Kalau yang kama qala Isa bin Maryam. Sama dengan ini. Oh sama. K-nya huruf jar, ma-nya adalah huruf masdar, qolanya adalah takdirnya qaul. Nah, itu salah satu cara mengirabnya K-nya sebagai huruf jar. Ada juga yang mengirab K itu sebenarnya adalah isim. Ini ada. Itu namanya uslub ya, uslub. Uslub metode. Bukan uslub. Isim apa K-nya Tat? Isim apa? Isim di makna misla. Dia maknanya sama dengan misla. Nah, jadi mislama qala, ma-nya sama-sama huruf masdar. Nah, mislama au mislama qala nabi, atau seperti perkataan nabi. Jadi
Ka itu adalah isim yang maknanya adalah mislah. Oh, jadi bukan harful jar ya Ustadz ya? Bukan huruf jar, mislah. Nah, kenapa mislah bukan mislu? Kamis. Nah, itu ada alasan i'rabnya karena dia sebagai naib maf'ul mutlak. Yang asalnya adalah qala Qaulan. qaulan misla qaul. Jadi ada yang dihapus, ya, jumlah yang dihapus asalnya adalah qala qaulan misla. Nah, mislanya ini sebagai naib maf'ul mutlak atau sebagai sifat atau naat dari qaulan ini. Kalau mau lihat ya, ini Anda tunjukkan. Ini sebagai pengetahuan tambahan ya, supaya lebih advance lagi pengetahuan antum. Kita ini ya, websitenya Tafsir. Ya. Kemudian cari aja kama. Misalkan ini. Nah, kama kola aja lah ya, kama kola Isa bin Maryam. Lil hawariyin. Ini kama qala Isa bin Maryam lil hawariyin. Namanya masdar. Kafnya bimakna misla. Nah, mabniun alal fathi fi mahalli nasbi, sifat, sebagai sifat dari masdar yang dihapus. Nah, itu. Tapi kalau yang lain ya, yang mana ini misalkan. Bukan ini. Mungkin ini ya. Ada yang mengatakan itu huruf jar. Kama. Afwan, baterainya habis. Mungkin sampai di sini aja ya. Nanti bisa dilihat ya. Ya, nah Ustaz. Apa namanya? Di tafsir apa. Ini Anda harus colokannya di depan nih. Habis baterainya. Jadi mungkin sampai di sini dulu. Waktunya sudah habis juga ya. Syukran kasir Ustaz. Jazakallahu Ustaz. Jazakallahu. Syukran Ustaz, alhamdulillah. Abu Ali, tafadhal. Baik, Aksan Allah ilaik atas materi yang telah disampaikan dan juga beberapa interaktif tadi, dan Masya Allah interaksi yang sangat bermanfaat insya Allah antara para peserta dan juga Ustadz Duna Riga hafidhallah ta'ala. Dan kami juga sampaikan kepada Ustadz jazakallahu khair wa barakallahu fik atas waktu dan juga ilmunya. Semoga Ustadz dan keluarga senantiasa diberikan keberkahan dan kesehatan sehingga dapat terus memberikan faedah ilmunya bagi kita semua, dan tak lupa buat teman-teman semua yang sudah menyempatkan waktunya untuk bisa hadir pada kajian kelas tatap muka membaca kitab Arab Gundul sesi pagi hari ini. Kami sampaikan juga barakallahu fikum wa jazakumullahu khair atas atensinya. Semoga kebersamaan kita menjadikan tambahan ilmu serta faedah, dan semoga semua aktivitas kita di hari ini dicatat sebagai amal soleh dan dilipat gandakan pahalanya. Insya Allah kita akan bertemu kembali pada episode berikutnya biidznillah ta'ala, dan ana akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ila liqa. Wa fiik barakallahu.